Pak. Pak Kristo, jujur deh Pak. Waktu pertama kali baca judul bab ini, Bapak, aduh aku deg-degan. Pernah nggak sih Pak kepikiran kalau warga Nurul Indonesia bakal merasa terserang secara personal? Gimana nih Pak? Enggak, sebenarnya sebaliknya ya. Kalau tahu pertaruhan itu, ini sama mediumnya. Jadi anak nongkrong Jakarta laki-laki waktu itu kita bikinkan medium untuk mengcapture kehidupannya dan menceritakan ada apa sih balik anak nongkrong itu di Jakarta lewat pertaruhan. Jadi sebetulnya ini juga sebenarnya medium untuk mengcapture kehidupan dan Nurul yang ada dan memperlihatkan keistimewaannya mereka sebagai komunitas gitu. Jadi sebetulnya memang ini memang untuk mengcapture kehidupannya yang kita nggak pernah tahu dan kemudian kita tahu lewat series ini gitu, menyelam lebih dalam bahwa banyak hal istimewa dari Nurul sebetulnya. Kira-kira begitu. Boleh jadi member Nurul nggak? Boleh. Saya belum open tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kita ada open recruitment lagi ya Pak ya. Ditunggu aja ya, oke Pak. Itu ada biaya organisasinya nggak Kak kira-kira? HTM 30K aja. Gimana screenplay ngejaga keseimbangan antara drama remaja dan pesan biar kayak nggak bosan gitu tetap. Kalau kita ngomongin series remaja, itu pasti kita pengen benar-benar menampilkan kehidupan yang sangat relatable buat mereka. Seperti saya yang masih remaja ini ya. Kelihatan banget kayaknya umur 16 tahun sih. Saya sama Aisyah mungkin cuma beda 3 tahun kita ya. 3 bulan. 3 bulan. Oh, seangkatan berarti ya. Seumur. Jadi sebenarnya kita tuh hanya ingin benar-benar memotret potret yang sangat realistis dari remaja ya. Ada cinta-cintaan, ada persahabatan, ada juga mimpi. Kemudian remaja ada yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Jaksel, ada yang tinggal dimanapun juga. Tapi sebenarnya siapapun dimanapun pasti sebenarnya problemnya itu sangat universal gitu. Jadi kita ingin bilang untuk remaja, be yourself dan reach your dream. Jangan takut untuk melangkah ke depan walaupun banyak halangan, walaupun terjadi banyak perbedaan di antara kita, karena dengan kerja keras dan dengan dukungan dari teman-teman dan tetap menikmati dunia remaja yang ceria, itu kita tuh akan mendapatkan suatu memori yang suatu saat akan kita kenang dengan indah. Jadi kita benar-benar ingin menampilkan remaja yang nggak cuma bagus-bagusnya aja, tapi juga punya kekurangan. Tapi disitulah kita ingin juga memberi pesan kepada orang tua, kepada para pendukung dari remaja-remaja kita ini untuk tetap selalu bersama mereka melalui banyak hal dari satu sisi perjalanan yang sangat indah ya. Karena kata orang nih, remaja kan nggak bisa diulang lagi nih. Jadi nikmati, enjoy your youth, dan tetap semangat untuk terus maju ke depan. Itu yang ingin kita tampilkan. Kak Keke, iya, sebagai bagian dari tim kreatif nih, mesti kita tahu apakah series di luar Nurul ini terinspirasi dari fenomena Nurul Indonesia? Iya, jadi sebenarnya waktu kita merancang atau mempunyai ide untuk membuat cerita ini, kita tuh sedang terpesona ya dengan ada satu, sebenarnya setiap generasi itu pasti punya ciri remajanya ya. Jadi pada tahun 80-an ada remaja seperti apa, 90-an apa, dan tiba-tiba tuh beberapa tahun terakhir ini kita mengenal ada yang namanya The Nurul dan The Nopal. Emang iya Bu? Emang iya? Oh, saya asalnya buat Nopal. Wah, kamu anggota Nopal. oh, saya kan ini Kamu bisa lupa sama ini kamu. Sama member kamu Member sendiri. kamu. Saya Nurul aja Bu, itu temenannya. Saya baru dengar juga sih Bu, tapi beneran nih. Ada. Nopal beneran Bu? Betul. Ya Allah. Hebat, kamu bisa baca batin Ya. berarti. Nanti kita bikin lagi seri di luar Nopal kali ya. Aku ini Nopal Bu. Kemudian kita ketemu dengan Chandra, Aditya, dan Sarah yang sama-sama kita menggodok konsep ini. Dan sebenarnya ini remaja aja gitu. Cuman kadang-kadang kita suka mengkotak-kotakan, suka punya prejudis terhadap mereka. Berarti sebenarnya ya remaja biasa saja gitu, yang menikmati dunia remaja mereka. Dan kita ingin memotret remaja yang sangat unik ini gitu, yang ada di sekitar kita aja gitu, seperti itu. Menurut Lea sendiri, kenapa sih karakter Lea ini bakalan jadi karakter yang disukain sama penonton?
Sebelumnya selamat sore semuanya. Makasih udah datang hari ini. Dan emang mungkin kalau setelah kalian nonton episode 1 kalian kayaknya bakal kesel banget sama Lilia. Karena dia emang nyebelin banget, aku juga gak. Emang iya lo yang ngeselin guys? Iya. Do I look like a freaking butt to you? Sorry girl, I don't mean to. Tapi nantinya karakter Lily ini akan sangat menarik karena ada dinamika perubahan karakter ke arah yang lebih positif tentunya, dan di episode-episode ke depan kalian akan mulai menyukai Lily sepertinya. Wow. Sepertinya sih. Jadi penasaran ya, kedepannya bakalan kayak gimana nih development karakternya dari Lily. Kadang suka kalau cinta kan gitu, di awal kayak suka sebel dulu ya kan, terus nanti lama-lama jatuh cinta ya. Kalian, asik. Menurut kamu, Lily itu tipe temen yang bantu temennya untuk move on atau malah makin susah move on? Kayaknya bakal bantu untuk move on deh, karena Lily itu orangnya realistis dan to the point gitu. Jadi apapun yang menurut dia benar gitu, dia pasti akan bilang ke temannya, kamu adalah aku. Ya, mantap. Miripnya dilihat-lihat ya. Sebenarnya, oke aku biru juga karena takut tadi aku di depan gitu. Sorry bukan kalian loh ya. Maksudnya aku cuma kayak takut salah aja gitu, cuman disclaimer aja gitu takutnya. Pak Kristo, Kenapa kamu tertarik memerankan karakter Gus Amar ini? Karena dengan aku memerankan Gus Amar ini, aku seperti belajar gitu loh. Gimana caranya menjadi panutan, menjadi penengah di antara sekian banyaknya remaja-remaja yang ya bisa dibilang kehidupannya mereka selalu belajar gitu loh, nggak takut salah. Namun dia tetap tetap menasihati gitu kalau jangan seperti ini, atau ya bisa dibilang membawa ke arah yang benar gitu loh. Jadi seperti itulah. Dan juga dengan aku belajar gimana caranya memerankan Gus Amar, fun fact, aku sampai cari referensi ya siapa yang cocok, dan aku sempat ketemu sama seseorang dan aku sampai pengen tahu gesturnya dia itu seperti apa sih gitu. Karena referensinya yang aku masukkan ke jiwanya Gus Amar ini. Kayak gitulah kira-kira pas aku memerankan Gus Amar. pertanyaannya, kamu ini hanya main jadi Gus Amar atau emang sehari-hari kamu kayak jadi Gus Amar atau jadi Gus? Wah, kalau dibilang kayak Gus Amar jauh lah, rahasia sama Gus Amar jauh berbeda. Sedangkan kita ya kalau ngomongin semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Ya dia cukup dewasa dan untuk umur, dia juga bisa dibilang umur 17 ya kalau nggak salah Gus Amar tuh. Untuk umur segitu udah dewasa banget sih secara pemikiran, secara dia udah berwibawa banget. Ya aku nggak bisa dibilang kayak Gus Amar. Itu sih sangat jauh lah. Kata siapa? Belum tentu. Iya betul. Tapi sama-sama baik kok. Sama-sama soleh, insya Allah. Aku percaya. Gimana Mas Angling ini membungkus fenomena Nurul dalam series di luar Nurul ini dan tetap jadiin tontonan yang asik buat penonton? Justru itu sebetulnya mempermudah kami sebagai director, karena kita udah punya contoh realnya atau konkretnya yang mau kita adaptasi, yang mau kita bawa nyawanya ke dalam series ini, menghidupkan karakter ini dari realita yang sudah ada sebetulnya. Jadi saya juga berterima kasih buat Aisyah ya yang sudah menginspirasi saya. Bapak. Ini saya tiap hari nontonin Aisyah loh. Bapak jangan gitu dong. Benar, saya sampai kayak terobsesi gitu. Bapak jangan gitu. Bapak, deg-degan makin gemeter nih. Saya ditemani, didampingi oleh nanti ada Kak Adis. Kak Adis juga sudah jauh menyelami tentang apa yang namanya The Nurul itu, dan juga beruntungnya saya ditemani seorang sutradara perempuan karena mewakili perspektif dari perempuan, karena kan saya laki-laki ya sejati gitu kan. Laki ya. Jadi saya beruntung sekali ditemani sama Kak Adis dalam menyutradarai di luar Nurul ini. Jadi dimana kalau saya nanya, cewek emang begini ya, cewek emang gitu ya. Jadi saya ada partner buat diskusi gitu, karena kan The Nurul ini kan nggak ada cowok ya, semuanya cewek semua ya, bener ya Aisyah ya?
Ada terlalu cowok nggak? Saya udah daftar. Mostly cewek sih Pak. Iya benar. Kamu juga Pak kalau cowok namanya Denurul. Denopal kali Pak, bener Oh iya Pak, tapi saya sama Pak Kristo mau daftar jadi Denurul, boleh nggak? Ih jangan Bapak Denopal. Ada ketuanya teman saya ntar, nah gitu. Oh iya udah oke. Ya kurang lebih seperti itu. Boleh di-spill nggak sih kayak apa yang paling gampang dan paling sulit waktu mendirect mereka ini Gen Z ini? Ayo jujur, di-spill. Aku spill dari yang paling mudah dulu ya. Iya. Kalau dari yang paling mudah, memang mereka ini semua kritis-kritis, sehingga itu membantu kita berdua buat researchnya. Buat researchnya itu nggak perlu jauh-jauh gitu dari mereka. Palingan karena kita temanya itu ada dua perspektif antara anak Jaksel dan anak Depok, misalnya ada Nurul gitu kan. Walaupun di Nurul ada Jaktim juga katanya kan. Iya, tapi mereka tuh punya perspektif dari anak muda yang aku kan generasi milenial. Sementara mereka di Gen Z yang lumayan jauh berbeda dan suka pro kontra gitu kan. Nah, dari mereka tuh mudahnya itu adalah mereka suka ngasih masukan yang sesimpel apa ya, kayak anak muda tuh kalau udah di aku kamuin aja udah GR gitu loh. Kalau ngomong gue lo jadi sepanggilan aku kamu sama gue lo aja udah beda ya. Udah dijadiin sesuatu yang apa ya, kayak iya kayak kalau kamu naksir udah aku, suka gitu ya. iya kalau kamu udah suka, kalau gue lo teman aja, segitunya, padahal kan itu hanya panggilan umum aja kan. Nah, jadi buat aku nih semua anak-anak yang di sini ya, baik cast yang jadi anak Jaksel atau jadi anak Nurul, itu semua membantu aku buat kayak kembali muda tapi di versi yang sekarang, dan aku sangat happy syuting sama mereka, memorable sekali. Bahkan di sekarang nih udah berapa bulan yang lalu aku masih sayang sama mereka semua, masih kangen banget. Aku bahkan dijuluki The Nurul sama Nurul yang bener aja, padahal aku sendiri kayak aku bukan The Nurul, tapi aku belajar jadi The Nurul juga karena research ke Bajawa, terus research ke Pontianak 3 juga Kak? Iya juga gitu. Itu dari mudahnya tuh itu. Tapi kalau untuk kesulitannya lebih kayak ke apa ya? Kayaknya nggak ada kesulitan. Masih. Kesulitannya sebenarnya ada dalam skripnya sendiri. Misalnya ketika kalau ngomongin dinamika scene-nya, kita ngomongin karakter arc-nya, ini kan bersinggungan dengan akidah ya. Dan Nurul ini kan hijaber, yang maksudnya mereka terlahir sebagai muslimah, sementara ini Nurul tuh masih berproses kan, dia masih mau enjoy menghadapi masa remajanya. Itu kesulitan aku sendiri, dan mereka nanti kita diprotes gak ya sama netizen gitu. Tapi kan aku bilang kita tuh mau bikin film jujur loh gitu loh. Kita harus bikin yang relevan, yang relate, gimana ya anak muda tuh berproses. Dia pasti akan mencoba salah dan benar. Kesulitannya tuh lebih kayak kita harus banyak diskusi, banyak research, sehingga itu jadi apa ya? Jadi kegelisahan aku setiap malam kayak, aduh besok mau scene ini apa ya? Jadi Aman aku nggak ya gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi tapi kesulitan itu tuh ya effort yang menyenangkan sih buat aku. Jadi apa ya? Tadi tuh nonton, ternyata segemes ini ya jadinya gitu. Walaupun ya kita berdua mendampingi editing, cuma kayak mereka segitunya ya. Jadi aku tuh surprise sendiri, jadi kayak nonton baru lagi gitu loh. Kayak nge-refresh, dan aku sih lumayan fun ya sama project ini. Bukan lumayan lagi, fun banget. Fun banget, dan apalagi aku coba menyelam di dunia remaja yang, karena aku juga punya anak remaja. Dan The Nurul itu kedengeran di rumahku gitu, kayak aku bahkan nanya The Nurul itu apa sih gitu. Jadi waktu pertama kali Mbak Keke ngobrol sama aku, Mas Angli, aku risetnya tuh bener-bener yang sampai style hijabnya kayak apa, cincin zikirnya kayak apa, itu kita masukin detail-detail itu dan dibantu sama cast-cast semua. Makanya ya kita kolaborasinya sangat menyenangkan sih. Selama syuting siapa sih Pak, Bu, cast yang Denurul banget? Nah itu aja sih aku mah. Tiga-tiganya The Nurul.
Itu ya Allah, the best banget loh jawabannya. Apa ya, kalau aku juga ditanya Mereka tuh bahkan di sela-sela yang sedang nggak take, mereka tuh ngobrol sama kru, sama aku tuh dengan bahasanya mereka. Kadang aku selalu bilang, ngapain sih kalian energinya disimpan? Enggak, kita emang kayak gini gitu. Terutama ada sih Naila yang selalu bilang, Kak, aduh jiwaku, aku udah pengen makan seblak nih, kapan nih sin seblak gitu, kapan nih sin cimol, kapan nih sin cilok, udah kayak gitu-gitu. Jadi mereka bertiga tuh udah nurul. Ada Aisyah juga karakter di sini namanya, sama Jihan. Itu mereka berdua juga menghidupkan sekali, bisa dilihat tadi kan tayangannya, karena mereka tuh bener-bener anak aku sampai kehabisan properti karena pas latihan mereka habisin semua. Jadi itu baru latihan tuh. Iya. Jadi tiap hari itu kirim cimol bojot AA ya? Justru aku mau nanya sama Aisyah. Bapak jangan, boleh Bapak. dong. Nah kan Aisyah kan udah nonton tadi, nonton nggak? Jangan-jangan udah nonton nih. Nonton. Nah menurut Aisyah tadi yang anak-anak Nurulnya udah sama kayak teman-temannya Aisyah apa belum? Udah kayak gitu belum? Aku kan kakak kelas ya Pak ibaratnya. Tadi sih udah lumayan lah, itu mah udah bisa dibilang B+ lah Pak. Karena kalau mau A kan kesempurnaan hanya milik Allah sebenarnya. Menurut kamu apa hal yang membuat karakter Bagas itu kayak pengen banget kamu mainin? Kamu pengen ada jadi karakter ini? Right, first aku mau berterima kasih teman-teman yang di belakang juga, thank you. To the question, right? Yang menarik, sombong, tapi orangnya perhatian banget. Dan satu lagi yang menarik, saat memperankan Bagas, itu cara dia berpikir, critical thinking banget. Ini cewek-cewek sini, ini jawab apa aja lu kayak gitu kan? Jawab apa aja kamu kan kayak gitu kan? Tahan nak, sayang. Tenangin diri kamu mbak, tenangin. Oke, nah silakan kamu tanya ini dulu Aisyah ya. Oh my god. Itu baru ngomong segitu doang, kamu itu udah pada kelojotan orangnya. Aku sorry, aku udah lama juga di Inggris. Cuma aku lupa bahasa Inggris. Udah aku pakai bahasa Indonesia aja. Gabriel, kalau Bagas punya green flag score dari 1 sampai 10, kamu mau kasih nilai berapa? 10. Kalau dia 10 juga kita mah terima-terima aja ya Bu ya. Saya mah terima, walaupun saya tadi B+, kalau situ mah nggak apa-apa 10, dia mah terima itu. Emang benar gitu fakta gitu ya Bu ya. Ini pasti kamu udah banyak mendengar istilah denurul dong ya? Udah banget. Salah satunya nih Kak Aisyah, role model Hey, aku hey, tahu. hey, malu. Kamu dari Jaktim. We are together. Iya. Ada nggak sih pandangan kamu yang berubah soal denurul ini? Pandangan aku yang berubah udah pastinya setelah aku menyelami dunia pernurulan ini lebih jauh, ternyata prosesnya itu sih yang menyenangkan. Gimana anak remaja yang punya ambisi yang sangat tinggi, punya cita-cita yang tinggi, tapi dia harus dihadapkan dengan pilihan-pilihan dan kejadian-kejadian di dalam hidupnya yang sudah pasti di luar Nurul ya. Itu sih yang menyenangkan. Jadi prosesnya ternyata gimana Nurul ini bukan cuma tentang seblak, enggak. Bukan gitu ya, tenang. Bukan cuma tentang seblak atau bukan tentang cara berpenampilan atau cara dari ngomongnya, tapi tentang individunya sendiri, tentang gimana anak remaja yang ingin juga merasakan euforia anak remaja, seru-serunya masa-masa SMA, tapi tetap dengan standar istiqomah. Gitu. Wow. Tapi penasaran nanti kan kamu mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin bakalan direbutin sama 2 cowok cakep gitu ya. Apa sih rasanya direbutin sama 2 cowok cakep kayak gitu? Aduh, rasanya ngomong kanan kiri aja udah kayak bingung. Bingung. Ya itu Mbak Kerudung Coklat pengen ada di situ ya. Iya. Tatapannya ya, tipenya soalnya. Oke, Aisyah. Aduh, nggak sabar banget mau ditanya Aisyah, marah. Jujur aku juga udah gak sabar dari tadi. Kak Naila ya, kalau ketemu cowok kayak Bagas di dunia nyata, kamu pilih swipe right atau kayak kamu langsung blok langsung? Wow. Diliatin langsung tuh ya sama Bagas. Ada sound efeknya, ada deg-degannya. Kalau aku sih, aku kayaknya
setuju nggak sih? Serius, right? Tetep. Karena kan dari foto dulu ya, belum kelihatan. Iya, dan aku kan suka tantangan ya, jadi semakin kayak benci cinta nih gitu. Yes, seperti lagu ya, sepertinya ya. Apa gimana nyanyiin lagunya? Oh my god. Tapi aku penasaran deh, kalau Aisyah gimana? Bakal swipe right atau block deh gitu? Kalau aku gimana jalannya aja nomor takutnya kan kita gimana nggak usah ngeblok ngapain sih childish gitu tuh nggak Bukan kesempatan terus ya. iyalah bukan dengan lapang dada loh ya. Jadi swipe right, left. Ya tahu lah kamu lah, jangan lagi. Waktu kita dan tim video diskusi untuk cast di luar Nurul, kita memang ingin memilih pemeran remaja yang memang umurnya remaja ya, karena kadang-kadang kan secara remaja diperankan dengan sosok yang sedikit lebih dewasa. Nah kalau di sini tuh kita emang pengen memilih pemain-pemain muda yang umurnya memang di level SMA gitu, dan kita bersyukur tim video juga mendukung untuk kita memakai pemain-pemain baru yang masih benar-benar memulai karir dan dengan usia yang sangat muda gitu. Jadi ini melalui proses casting yang lumayan sampai akhirnya kita memutuskan oh ini yang kira-kira cocok gitu. Tapi pas kita reading sih yang di situ yang kita langsung rasa pas ketemu dengan Mas Angling dan Adis, kita nggak diskusi ya pemain-pemain kita pilih ketika kita habis ketemu pertama kali, dan kita langsung kayak oh wow ini benar-benar seperti yang kita pikirkan. Ini puji Tuhan banget sih ya, karena kan kadang-kadang ini hal-hal yang di luar kita pinginin ya kadang-kadang, maksudnya kadang kita udah pilih, kadang-kadang belum tentu persis banget seperti yang kita mau, tapi di sini sebelum mulai reading pun kita udah merasa oh ini pemerannya pun jadi chemistry-nya tuh udah langsung berasa gitu. Dan kemudian dengan melalui proses reading dengan bantuan Mas Angling dan Mbak Adis, mereka tuh makin terasah gitu ya di sininya ya. Jadi pertemanan mereka itu juga udah mulai makin kental, dan ketika mulai syuting mereka tuh udah benar-benar seperti geng Galaksi dan geng Nurul tuh udah terbentuk gitu di sininya. Jadi itu salah satu yang kita sangat syukurin ketika kita membeli ke cast ini. Fun fact nih ya, waktu saya ngedit pertama kali nih, bener-bener ngedit yang offline pertama kali kita lihat, kita sampai kayak wow, bener-bener di luar Nurul sih ini ya, di chemistry mereka gitu. Sesuai judulnya ya. Sesuai judul ya, bener-bener. takut spoiler. Kalau aku sih salah satunya yang tadi di ending kalian tonton ya, yang berantem itu menyenangkan sekali. Itu prosesnya menyenangkan, dan kita juga Aslinya mah ketawa-ketawa. aslinya mah itu ketawa-ketawa sebenarnya pas kita lagi syuting, tapi ya hasilnya ternyata lucu tapi tetap ada tense-nya gitu, tapi menyenangkan. Sini tuh siapa yang Itu pas menyenangkan? syuting heboh banget ya. Heboh benar. Ada, tapi di episode selanjutnya. Ekspresi aja ya. Oh, ekspresi. Oh wow, gimana tuh ekspresinya? Coba Aisyah jelaskan ekspresi apa ya? Itu kira-kira ekspresi apa? Coba tuh ditanya Naila. Kok tiba-tiba jadi pakar ekspresi? Itu mungkin kepedesan ya. Gara-gara cimol ya itu ya. Basin, aku melukis sih. Oh. Kapan ya? Ya tonton aja. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini seru banget karena kita bakalan nyari si paling di luar Nurul ya. Tapi gimana Aisyah? Setuju nggak? Setuju. Iya. Jadi kita mainnya sama siapa aja nih selain Sama kayaknya kita juga harus panggil geng The Centil sekali ya, Mak. geng Centil. Nah, Boleh kalian manggilnya dengan geng Centil. Jihad, Dan lawannya itu adalah geng SMA Galaksi, Lea, Rasya, sama Gabriel. Boleh di sudut sebelah sana ya. Jadi permainannya kayak apa nih Aisyah? Nanti kita di sini kita bakal kasih kayak
satu tulisan. Jadi pertanyaan nanti ada yang memperagakan, ada yang belum yang bukan. itu. sabar dulu ini masih games. Yang pertama ya. Iya, oke. Yang pertama. Jadi Kamu juga harus magang. Magang wajar. Langsung salah. Dada aja. Itu nanti game yang berikutnya ya. Game yang ini adalah si paling di luar Nurul gitu. Jadi aturannya gampang. Kalau pertanyaannya relate sama geng kalian, kalian maju satu langkah. Kalau enggak, ya udah diem di tempat aja ya. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Geng SMA Galaxy udah ngerti belum? Jadi nanti aku akan bacain satu kalimat. Kalau kalimatnya itu kayak relate kalian banget, itu kalian maju satu langkah. Kalau misalnya enggak, diem aja. Jadi kita akan mencari si paling di luar Nurul ya. Oke, kalau gitu kita kasih semangat dulu ya. Kasih semangat untuk geng Centil. Mana tim geng Centil? Wow. Yang kedua, kasih semangat untuk geng SMA Galaxy. Oke ya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan sih, pernyataan ya. Pernah makan bakso abang-abang keliling tapi sausnya lebih banyak daripada kuahnya? Nah, dari tim Centil ya, pernah berarti real. Kak cacingan nih kak, makan saus lebih banyak. Itu emang makanan sehari-hari dan Nurul ya, jadi pasti. Jadi kalau mau gabung harus makan bakso Wah, sausnya lebih banyak. udah lewatin masa itu. Oh iya ya, karena kamu alumni. Iya benar-benar. Oke, boleh silakan kembali kembali. Aku pertanyaan kedua ya. Iya ya. Pernah bonceng 3 sambil suap-suapan makan cimol? Nah. Iya nggak pernah. Oh, pernah juga. Kita selalu bonceng 3 ya. Tiap hari selalu bonceng ketiga. Ganteng pasti bonceng 3. Serius ini? Serius aku mau nonton. FYI ya, bonceng 3 ini kita sampai workshop bonceng 3. Wah, kita ada workshop untuk bonceng 3. Nyanyiin siapa sayang? Beliau di sebelah saya. Oh, saya kan pembalap ya kebiasaannya. Keren loh, cantik-cantik kayak gini ya, kece kayak gini, tapi gak pakai baju gini kan ya? Enggak dong, kebetulan. Berhijab pasti sambil makan Kayak cimol. Kak Aisyah kan bajunya. Hei, iya betul. Oke, tim sebelah sana belum pernah ya? SMA Galaxy. SMA Galaxy bonceng 3. Gak pernah bonceng 3? Bonceng 3-nya pernah? Bonceng 3-nya? Sop-sopan nggak pernah dong, masih bawa bapak. Tapi motornya kalau nggak salah motor yang mahal itu ya? Oh enggak. Motornya ini aja apa paling Beat beat gitu ya. Oh, Bit karbu. Mio karbu. Karbo ya. Oke, boleh kembali ke tempat yang dulu. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah nyemil ciki terus jarinya dijilat satu-satu biar bumbunya nggak mubazir? Jangan malu sayang. Jujur aja nak. Jujur aja. Kalau tim Galaxy juga nggak pernah. Oh, kayaknya semuanya pernah deh. Oh, temen tuh. Nurul, Itu lo tahu nikmatannya. bener juga. Titik terakhir, paham nggak? Iya. Kalau bisa ya. dibungkusnya dibuka terus jilat-jilat gitu. Kalau digunting dulu kan dijilatin gitu kan. Siapa sih? Pas dulu dong. Jangan-jangan aku dan Nurul juga. Ya emang Gak nyadar tapi. kamu kan 2019. Iya benar-benar. Oh iya benar, aku udah lulus ya waktu itu ya. Oke. Boleh silakan kembali mundur. Oke, pernyataan selanjutnya. Pernah ke kantin rame-rame 10 orang tapi yang beli cuma 1 orang. Ya, kata Cinta. Patuh kan tuh. SMA Galaxy ngirimnya kayak gitu juga. Katanya SMA Galaxy sekali gagalin 1 juta ya katanya. Kalau waktu itu alasannya ke toilet tadi apa? Aslinya ke parkiran. Oh, cuma alasan. Nomornya di doang. parkiran. Bener-bener karena SMA Galaxy kan ada mobil. Iya, bener-bener. Basement ya, Ma. Basement bukan parkiran, Iya, basement. oke. Karena sekolahnya gede ya. Iya. Oke, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Silakan Aisyah. Pernah patungan beli es teh terus sedotannya gantian? Gak apa-apa, it's okay. Gimana jadi tadi? Ya nggak apa-apa dong. Ini teman-temannya dari maju gantian sama siapa ya? Ya udah, aku temenin. Oke baiklah, terima kasih. Karena itu pertanyaan terakhir, jadi kita menentukan pemenangnya dari tepuk tangan penonton.
Oke. Untuk tim The Jungle, beri tepuk tangannya. 275. Kalau gitu aku mau ke itu bentar ya, ini geng gue deh di sebelah sini ya. Maunya yang naik mobil ya. Oke, coba kasih tepuk tangan untuk geng SMA Galaxy. Kakak boleh tanya dibayar berapa teman-temannya? Ini kan penonton beneran di gangguan di geng Fadel. Kenapa? Ini nih keluarganya kayak dibawa-bawa juga nih, makanya banyak banget yang tepuk tangan. Iya makanya ya udah oke. Kalau dari hasilnya gimana Aisyah? Berarti pemenangnya si paling di luar Nurul yang mana? Nah, menurut Kak Cia nih, Gak mau, karena kan kamu ketua geng The Nurulnya. itu suka berat gitu kalau disuruh begitu. Aku juga nggak adil. Aku mau. Kalau gitu pemenangnya adalah Tim Gala. dua-duanya. Oke, kita lanjut ke games kedua. Si paling di luar Salah. Cepat tepat jajan The Nurul. Ya, kan tadi kita udah nemuin yang paling di luar Nurul semuanya. Di luar Nurul. menang dua-duanya kan? Ya, nah kalau sekarang kita bakal ngebentuk dua tim, yaitu tim geng centil Sama dan The Nurul 2.0. kalau gitu mau sweet dulu nggak, siapa yang mulai duluan? Oh oke, geng centil saja dulu yang mulai. Jadi geng centil kita bakalan ngeragain dan The Nurul 2.0 bakalan mencoba untuk menjawab ya. Oke. Siap? Siap. Oh, kita jawab. Bersainglah secara sehat teman-teman ya. Oke, ini yang pertama. Waktunya 1 menit ya, aku belum 1 ngomong menit ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke. Enggak gitu dulu kayak. Oke, jawaban Sorry, Chan. Sorry, Maichan. Kalau nggak tahu boleh pas ya. Atau boleh Cilor. yang lebih lurus, yang lebih lurus. Yang lebih lurus lagi. Tuh kan masaknya ada di masaknya. Belum. Beneran dulu saya. Ayo. Waktu tinggal 30 detik lagi ya. Ayo Sin, ayo nak. Kendor merah. Ayo bisa. Pentol mercon. Ayo. Boleh lah, boleh lah. Pentol, cilok. Iya. Bangga banget. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poinnya adalah Poin untuk The Nurul 2.0 ada di 3 ya. Oke, tetap sabar dan kuat ya. Ya, sekarang kita pindah ke sebelah sana dulu Aisyah. Kita sekarang teman-teman di sini yang memeragakan ya. Oke. Kita boleh bikin mereka kalah nggak sih? Gak boleh, gak boleh niat hati jangan jelek. Ya, Niatnya jangan jelek sayang. Oke, maaf sayang. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Sabar. Oke, 60 detik ya waktunya ya. Fokus ya, jangan curang. Oke. Udah siap? Udah siap? 60 detik kita mulai dari sekarang. Gak boleh? Iya, kita nama ya. Ini semua kayak gitu ya? Bakso bakar. Cilor. Pentol. Cilung. Ayo yang benar dong, nah yang benar. Cilor. Pentol. Apa sih? Cimol. Penuh ke ini ya. Bakso tusuk. Kacang. Kacang. Jangan ngomong. Kalau ada apa? Gak boleh apa?
Jadi gimana nih skornya? Pemenangnya tuh berdasarkan yang apa? Yang paling banyak jawabnya dong pastinya. Oh, yang paling banyak jawabannya. Ibu-ibu arisan ya teman. Dong. Jadi pemenangnya ya sorry gak perlu disebutin. Kamu udah tahu. Ya. Pemenangnya adalah Tim The Nurul 2.0. Seblak pedes. Oke, baiklah. Mbak Adis. Oh, udah. Tim Hore, tim Velocity ya Bu ya, Velocity ya, oke. Oh, Pak Jawa. Oh, ini tempat nongkrongnya langsung. Pak Jawa. Yes, Di rumah dekat rumah aku ada tuh Pak Jawa. udah bercabang Bu Jawa the best. Helm Bogo. Helm. Gerakannya apa gerakannya gesturnya? Gini doang sih. Oh, Helm Helm Bogo. Helm pakai helm. Benar. Helm bogo. Itu Oke, memang oke. identik Bu. udah bagus, udah oke. Udah oke Rasya kamu udah. Naila. Iya. Di luar Nurul. Oke. Cocok kalau Betul, dia. karena memang betul. Benar. Semua yang dulu sih rasanya immune. Iya, benar. Motor. Oh, motor. Itu gimana? Oh, ceng. Bonceng tiga. Kaget banget. Sama. Langsung klarifikasi. Agak kaget tadi. Jadi Color. Oh, cantik. Colorful. Oke. Oke, di luar Nurul, manja.